Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Tanjung Siang. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, yaitu kegiatan Pak Rendra, yaitu Denominasi Budaya Positif. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Pak Rendra karena beliau telah lulus atau telah dapat guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Alhamdulillah SD kita 2 Tanjung Usia sudah ada calon guru penggerak, yaitu Pak Rendra. Semoga apa yang dilaksanakan oleh Pak Rendra selalu diridhoi Allah dan budaya positif yang akan dan terus dikembangkan untuk materi-materi denominasi positif hari ini. Insya Allah kegiatan hari ini kita melaksanakan dan mengikuti kegiatan Pak Rendra. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Mungkin cukup sampai sini. Ibu akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kepala sekolah. Acara selanjutnya acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 oleh Bapak Rendra Ahmad Fahridin SPD. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita dekat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita mampu berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam keadaan yang sehat walafiat. Lalu sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Lalu Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala UPT SD Negeri 2 Tanjung Usia yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tenaga pendidikan UPT SD Negeri 2 yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini. Ini bukan maksud saya menggurui, jadi bukan maksud saya lebih pintar dari Bapak Ibu, namun di sini saya hanya ingin berbagi informasi, berbagi hal baik tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam saya menjalani program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini Bapak Ibu saya akan memaparkan tentang budaya positif yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Itu ada di modul 1.4 ya. Oke. Next ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, perlu mungkin kita tahu bahwa kita melihat dulu tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka beserta didik, anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri maupun di dalam anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan sebenarnya yaitu tadi menuntun, bukan menuntut ya.
Oke, selanjutnya ya. Jadi di sini ada menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Jadi ada bedanya. Pengajaran adalah suatu proses belajar atau menuntut ilmu. Mengajar hanya fokus pada transfer pengetahuan saja, pengetahuan akademis. Ini kalau pengajaran, jadi hanya sebatas transfer ilmu, transfer pengetahuan akademis. Namun pendidikan itu adalah proses mendidik. Jadi melibatkan nilai-nilai pembentukan karakter, pembentukan kepribadian dan keterampilan sosial. Itu beda ya antara pengajaran dan pendidikan. Lalu selanjutnya, ya, jadi konsep inti yang akan kita bahas dari budaya positif ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Lalu yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih itu nanti akan kita bahas. Lalu kita bahas mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lalu restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh murid. Lalu tentang segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang budaya positif. Jadi, apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau peserta didik agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab dan penuh rasa hormat. Nah, ini adalah. Lalu selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa menurut Bapak Ibu kira-kira makna disiplin itu apa? Mentaati peraturan menurut Bu Dewi. Yang lain? Disiplin itu apa, Bu? Disiplin mengikuti peraturan. Oke, kita lihat. Jadi makna dari disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dan penuh dengan tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, lebih kepada kesadaran kepada diri sendiri dan menghargai orang lain dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah. Jadi sadar dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, ya, jadi di sini ada perubahan paradigma. Kegiatannya adalah kepalan tangan, cobalah buka. Jadi Bapak Ibu di sini kita akan coba praktekkan, ilustrasikan bahwa seandainya ada si A dan si B. Si A ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya umpamakan bahwa Bapak Ibu ini mempunyai suatu benda yang sangat berharga yang Bapak Ibu genggam. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi Bapak Ibu memiliki suatu benda yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu genggam, dan si B ini adalah teman Bapak Ibu, teman Anda. Si B ini mencoba membuka apa yang Bapak Ibu genggam, mencoba membuka dengan cara membujuk, memaksa, ya. Kira-kira tindakan Bapak Ibu kalau teman Bapak Ibu meminta untuk membuka tangan Bapak Ibu, bisa nggak? Tidak bisa, nggak mau. Boleh nggak diminta kira-kira sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu pegang tadi yang sudah Bapak Ibu pegang? Tidak boleh ya. Betul, karena itu sangat berharga. Nah, jadi artinya apa? Bahwa sesuatu yang dapat mengontrol diri sendiri itu adalah diri sendiri. Jadi yang dapat mengontrol diri sendiri itu adalah diri kita sendiri. Seperti hanya kita tidak mampu mengontrol siswa, benar nggak? Jadi tindakan siswa itu sebenarnya tidak mampu kita kontrol, namun siswa itu sendiri yang mampu mengontrolnya. Sepakat ya? Bahwa yang mampu mengontrol diri sendiri adalah
kita sendiri. Itu. Lalu selanjutnya, nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Jadi bahwa guru dapat mengontrol murid ini adalah suatu ilusi ya. Sebenarnya tidak dapat. Lalu bahwa murid kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya hanya ilusi ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan itu positif, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu sebenarnya ilusi. Lalu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol, seperti kita orang dewasa, Bapak Ibu guru sekalian, dapat mengontrol murid. Itu sebenarnya hanya ilusi. Karena dapat mengontrol orang lain ya hanya dirinya sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini perubahan paradigma tadi stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi menurut stimulus respon bahwa kita ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini menurut stimulus respon. Tapi yang sebenarnya itu menurut teori kontrol atau teori pilihan bahwa kita ini hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kita inginkan sebenarnya adalah mengubah cara pandang orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi teori baiknya atau teori kontrolnya sebenarnya kita hanya mampu memahami pandangan orang lain. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selama ini kita rasakan. Namun pada kenyataannya sebenarnya menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan, murid lakukan, itu sebenarnya ada tujuannya. Lalu menurut stimulus respon bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya menurut teori kontrol bahwa yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya. Yang dapat mengontrol diri Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain. Seperti contohnya bahwa jika orang lain memaksa untuk melakukan sesuatu, jika kita tidak mau ya tidak akan mau, pasti tidak akan terlaksana gitu. Oke, next. Nah, ini disiplin positif. Jadi menurut teori kontrol Dr. William Glasser ya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Lalu model berpikir menang kalah, menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada realita atau kebutuhan dasar manusia yang berbeda, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Kita hanya mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu nanti ada kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita bahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh manusia, ya, oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Lalu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang memotivasi intrinsik akan terbangun. Jadi dengan kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka motivasi dari dalam diri itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk menciptakan atau mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita seorang guru, seorang pendidik kepada setiap anak di Indonesia itu adalah profil belajar Pancasila. Yang pertama dengan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, ya ini tentang teori motivasi
hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih itu? Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju nggak? Tidak setuju. Oke. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kita memberikan suatu penghargaan atau apresiasi itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin iya, mungkin tidak. Benar. Boleh. Selanjutnya akan kita bahas. Ya, jadi teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Lalu motivasi eksternal atau motivasi internal. Ini motivasi yang berasal dari dalam diri, yang tujuannya adalah disiplin positif. Contoh motivasi eksternal yaitu motivasi yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya jika kita ingin menghindari suatu hukuman itu disebut dengan motivasi yang timbulnya dari luar. Karena apa? Ada timbul pertanyaan, jika kita tidak melakukannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Itu makanya timbul pertanyaan seperti itu jika motivasi tersebut timbul dari luar karena ketergantungan. Lalu contoh motivasi eksternal yang kedua, jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Makanya timbul ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lalu apa yang akan kita dapatkan jika kita tidak melakukannya? Mungkin. Nah, ini adalah motivasi yang timbul dari luar atau motivasi eksternal. Namun yang disarankan sebenarnya itu adalah motivasi yang internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi makanya timbul suatu pertanyaan bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi yang internal atau timbul dari dalam diri. Makanya tujuannya adalah disiplin positif. Selanjutnya, next Bu. Nah, lalu ada kata merdeka nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih kata merdeka ini artinya? Bebas, freedom. Apalagi? Tidak dikekang, boleh. Tidak dipaksa, betul. Ya, kita lihat bahwa makna merdeka yang sesungguhnya ini menurut Bapak Pendidikan kita, bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya karena perintah, namun kita juga mampu memerintah diri sendiri. Ini artinya kita merdeka. Ya. Selanjutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dalam arti bahwa meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya, bahwa dorongan eksternal ini akan ada faktor ketergantungan. Dorongan yang dari luar tadi, dari orang lain mungkin, itu akan ada faktor ketergantungan. Jadi kita melakukan sesuatu hanya karena orang lain, hanya karena tujuan dari luar, tujuan motivasi eksternal. Lalu beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan itu sebenarnya dapat merusak suatu hubungan. Lalu penghargaan juga dapat menghukum seseorang. Penghargaan sebenarnya tidak efektif, kurang efektif. Mungkin kalau kita memberikan suatu penghargaan kepada peserta didik kita, yang mungkin bisa akan terjadi adalah jika kita memberikan suatu penghargaan pada salah satu murid kita, mungkin murid yang lainnya merasa saya nggak dapat, mungkin seperti itu. Jadi ada dampak negatifnya sebenarnya. Oke, next. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau penghargaan itu
perlu diingat beberapa hal, bahwa beri pengakuan secara khusus. Jadi kita mampu memberikan sesuatu atau apresiasi khusus kepada peserta didik kita. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada seluruh murid. Jadi jangan tebang pilih, jangan milih, jangan sering membedakan. Semua kita beri apresiasi secara bergantian, ya. Lalu beri pengakuan atau beri penghargaan kepada murid secara konsisten. Ini dampaknya sangat luar biasa. Lalu fokus pada proses. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas kita akan bahas. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Ini timbul pertanyaan. Mengapa sih kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada pertanyaan pemantik, ini ada pertanyaan bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika kita mengendarai kendaraan roda 2? Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ada pertanyaan seperti ini. Lalu ini merupakan keyakinan atau peraturan sebenarnya? Next. Jadi kemungkinan bahwa jawaban Bapak Ibu adalah yang pertama tadi, itu untuk keselamatan. Jadi Bapak Ibu yakini bahwa memakai helm ketika kita berkendara menggunakan motor, menggunakan roda 2 itu adalah untuk tujuan keselamatan. Kita yakini itu, ya? Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin. Bukan karena hanya peraturan, ya? Karena kadang peraturan dilanggar. Lalu pertanyaan yang kedua, kemungkinan jawaban Bapak Ibu bahwa penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini untuk kesehatan dan keselamatan, ya. Jadi bahwa nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tuh, tentang keyakinan. Selanjutnya, ya, mengapa tidak peraturan saja sih? Ya, timbul pertanyaan seperti ini. Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dapat kita terapkan pada peserta didik kita bahwa ini untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi tadi yang kita bahas, motivasi yang dapat kita timbulkan dari dalam diri peserta didik kita, ya, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Jadi timbul bukan karena adanya suatu peraturan, namun lebih dari kesadaran dari dalam diri untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, nah, jadi dari peraturan kelas ini akan kita buat menjadi suatu keyakinan kelas yang selanjutnya terbentuk suatu lingkungan yang positif. Setelah adanya lingkungan yang positif, tentu tercipta budaya yang positif. Next. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kira-kira ini peraturannya, lalu keyakinan kelasnya kira-kira apa? Ada pernyataan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelasnya apa? Yang diyakini, nilai dari pernyataan ini apa? Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari-lari di kelas atau di koridor. Bisa Bapak Ibu kembangkan lagi, Bapak Ibu tambahkan yang lainnya. Seperti mungkin dilarang mengejek. Itu keyakinan kelasnya apa? Gitu. Next, kita cari tahu jawabannya, bahwa dari peraturan yang kita sepakati dulu pada peserta didik bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini keyakinan yang dapat ditimbulkan itu adalah tentang tanggung jawab, ya. Jadi siswa lebih bertanggung jawab. Siswa sadar bahwa sebenarnya mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah suatu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini artinya kita harus menghormati orang lain. Masih banyak, boleh Bapak Ibu kembangkan, seperti dilarang mengejek atau dilarang berantem. Itu mungkin keyakinan kelas yang ditimbulkan
saling menghargai, ya, menghormati orang lain, bisa. Selanjutnya, ya, ini ada ice breaking. Biar Bapak Ibu gak ngantuk, ini ada di sini gerakan lawan kata. Ada ular, cacing, gajah, dan semut. Boleh Bapak Ibu kami ini saya minta untuk berdiri ya, sejenak. Kita lakukan ice breaking dulu. Biar gak ngantuk, biar kembali lagi fokus, biar kembali lagi konsen. Ya, jadi ice breakingnya di sini gerakan lawan kata. Ada kata ular, cacing, gajah, dan semut. Jadi jika saya bilang ular, maka Bapak Ibu, ini gerakan lawan kata ya. Ular itu panjang atau pendek? Panjang. Gerakan tangan kita pendek seperti ini. Ular, Bapak Ibu bilang ular itu adalah panjang. Panjang, namun gerakan tangan kita Pendek. Oh, lawan kata. Jika saya bilang cacing, cacing itu panjang. Cacing itu pendek, namun gerakan tangan kita panjang. Kita coba. Ular. Sambil berbicara ya. Ular itu adalah panjang. Panjang. Gerakan tangan kita seperti ini pendek. Konsentrasi. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Nah. Ular. Panjang. Cacing. Cacing. Pendek. Benar. Ular. Panjang. Oke. Sekarang kita balik. Bahwa ular itu memang sebenarnya panjang, kan? Panjang. Ular itu panjang. Namun kita buat ininya pendek. Tadi seperti itu. Sekarang kita balik. Ular itu pendek. Namun gerakan tangan kita panjang. Ya. Ular pendek. Namun sebenarnya panjang. Cacing panjang. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Silakan kembali lagi duduk. Nah, boleh Bapak Ibu kembangkan lagi, nanti banyak di YouTube referensi-referensi tentang SDG. Ini mungkin bisa kita sesekali berikan kepada peserta didik kita ya, dengan tujuan untuk mengembalikan konsentrasi agar siswa lebih semangat lagi ya, siswa merasa lebih senang lagi. Boleh. Oke, selanjutnya next. Nah, kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Jadi realitanya, kenyataannya bahwa realita tentang kebutuhan bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Lalu bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, itu kemungkinan mereka melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi bahwa setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mencapai suatu kebutuhannya. Jika kebutuhan itu tidak tercapai, mungkin dapat melakukan sesuatu yang melanggar atau yang melanggar norma nilai-nilai kebajikan. Seperti halnya dengan peserta didik kita. Sebenarnya peserta didik lakukan itu karena suatu kebutuhan. Namun karena kebutuhannya tidak tercapai, mungkin peserta didik melanggarnya atau melanggar nilai-nilai yang tidak sesuai. Selanjutnya, nah ini tadi kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, lalu ada kesenangan, penguasaan, lalu kebebasan atau freedom. Dan semuanya ini bertujuan untuk bertahan hidup tujuannya. Selanjutnya, nah kita bahas ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar bahwa selama ini kita di posisi mana sebagai guru. Sebagai guru kita di posisi 5 kontrol yang mana salah satunya untuk kita menghadapi berbagai permasalahan atau berbagai kasus yang dihadapkan kepada kita yang dilakukan oleh murid. Ya, karena tindakannya banyak. Dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kita sebagai seorang guru di 5
posisi kontrol ini sebagai penghukum. Lalu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol kita sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi di dalam guru berbuat ini, guru berbuat di dalam posisi penghukum, yaitu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ini jika di posisi penghukum. Lalu jika di posisi pembuat merasa bersalah, ini guru sering melakukan ceramah, identik dengan melakukan ceramah dengan hal-hal yang dialami oleh siswa, dengan kasus atau kejadian yang dialami oleh siswa. Sering Bapak Ibu juga menyatakan seharusnya, terus Ibu merasa kecewa. Nah, ini artinya bahwa posisi kontrol kita adalah sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Namun jika sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid mungkin merasa dibuatkan alasan-alasan oleh guru, lebih pada pendekatan sebagai seorang teman. Lalu sebagai pemantau dengan menghitung dan mengukur berbagai proses atau berbagai kejadian. Lalu yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini seorang guru dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasanya. Ya. Lalu hasilnya apa? Dari kita sebagai seorang penghukum, kontrol kita, seorang guru sebagai penghukum, hasilnya apa pada peserta didik kita? Mungkin peserta didik kita akan memberontak, bahkan menyalahkan orang lain, atau berbohong. Ini karena posisi kita sebagai penghukum. Lalu jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, ini bahkan yang bisa dilakukan oleh murid, hasilnya adalah menyembunyikan sesuatu, atau menyangkal, atau bahkan berbohong. Namun jika posisi kita sebagai teman, seorang murid mungkin akan ketergantungan atau ada rasa ketergantungan kepada kita. Lalu jika sebagai pemantau, itu murid dapat menyesuaikan diri bila diawasi, hanya karena jika diawasi. Tapi jika di luar pengawasan kita mungkin akan berbuat beda. Lalu jika di posisi kita sebagai seorang manajer, itu hasilnya bahwa murid akan menguatkan pribadinya. Ini yang mungkin akan kita sarankan kita sebagai seorang manajer. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ada pernyataan seperti ini. Siapa sih yang mengatakan bahwa pernyataan ini termasuk di posisi 5 kontrol yang mana? Selanjutnya. Jadi yang pertama, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini yang sering dikatakan guru, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Ini bahwa ini akan membuat murid merasa bersalah. Lalu yang kedua, sebagai seorang penghukum, kamu itu tidak pernah benar dalam melakukannya. Kita sering berkata seperti itu, mungkin pernah pada murid. Itu artinya posisi kita sebagai penghukum. Lalu jika posisi sebagai teman, ini mungkin akan lebih halus kita berkata-katanya, seperti ayo anak, lakukan itu demi bapak dan ibu. Itu posisi sebagai teman yang dapat membuat peserta didik ketergantungan, bergantung pada kita. Lalu sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini lebih kepada mengamati. Namun jika posisinya sebagai manajer, itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, lebih kepada penyelesaian masalah. Oke, selanjutnya. Ya, bergerak di antara peraturan pemantau, konsekuensinya dan hadiah. Ini adalah nilai-nilai manajer yang dapat memperbaikinya. Selanjutnya, tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi kita untuk dapat memperbaiki kesalahan murid. Murid sendiri yang mampu memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu restitusi juga merupakan proses dari kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam pemecahan masalahnya. Jadi restitusi ini membantu murid
berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadikan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Bagaimana penerapannya? Oke, next. Nah, ini ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan, memperbaiki lingkungan. Di situ adanya tawaran, bukan suatu paksaan. Lalu restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Ya, jadi di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan guru, contoh Bapak Ibu. Jika tindakannya mencatat 100 kali di dalam buku dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini kira-kira merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat. Next. Jadi bahwa tindakan guru seperti contoh mencatat 100 kali dalam buku ini merupakan suatu hukuman. Contoh konsekuensinya apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini merupakan konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air yang di meja ini merupakan suatu konsekuensi. Selanjutnya segitiga restitusi tadi. Ini ada yang pertama yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu mengenai segitiga restitusi ini. Oke, next. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Jika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan yang dihadapkan kepada kita, yang dilakukan oleh peserta didik kita dianjurkan untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Dengan guru dapat berkata bahwa berbuat salah itu sebenarnya hal yang manusiawi deh. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu yang dapat kita katakan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan. Ini yang kedua dalam segitiga restitusi, yaitu membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, ataupun kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Ini contoh-contohnya untuk langkah validasi tindakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Ini contoh yang dapat kita ucapkan kepada murid. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini contoh-contoh dari validasi tindakan. Yang ketiga, next, tentang menanyakan suatu keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang dapat dikatakan oleh guru itu apa nilai yang kita percayai di kelas yang sudah kita buat. Lalu nilai-nilai universal seperti apa yang telah kita sepakati gitu. Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Gitu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, ini yang dapat kita utarakan ke murid tentang menanyakan keyakinan segitiga restitusi tadi. Next. Nah, di sini ada suatu video Bapak Ibu simak tentang 5 posisi kontrol. Nanti di sini kita bisa bayangkan selama ini kita ada di posisi mana atau pernah melakukan semuanya gitu. Boleh diplay Bu? Ya, diplay.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, sebagai penghukum, posisi kita sebagai penghukum seperti apa? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi sebagai
sebagai teman, kontrol kita sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, jadi itu contoh. Dan ini satu lagi video tentang penerapan satu kasus penerapan segitiga restitusi. Nah, Cindy dan Talita, kalian tahu kenapa Bapak panggil kalian di sini? Kira-kira kenapa Bapak panggil kalian di sini? Kemarin, ya. Jadi kalian tidak masuk pelajaran Bapak di hari Kamis. Jadi Indah, Bapak dengar dari si Indah bahwa kalian nggak masuk pelajaran Bapak pas hari Kamis kemarin. Katanya kalian tiduran di UKS, padahal kalian pakai pakaian olahraga. Itu kenapa, Talita, Cindy? Karena panas. Cindy kenapa? Karena belum sarapan, karena panas. Jadi boleh saja kalian tidak masuk pelajaran Bapak, kalian pergi ke UKS boleh. Namun kalian harus minta izin ke Bapak ya. Apalagi dengan alasan panas. Ya. Jadi kira-kira nih menurut kalian tindakan kalian benar atau salah? Salah. Kalian akui ya kalau itu salah. Ya baik. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa yang menurut kalian yakini? Jadi kalian bangga harus belajar dengan semangat. Apalagi saling menghormati boleh karena tidak meminta izin ke Bapak ya. Lalu tindakan lain kira-kira apa nih tindakan yang harusnya kalian bisa perbaiki? Harus masuk pelajaran Bapak, apalagi minta izin dulu sebelum kita masuk. Oke. Sarapan dulu seharusnya sebelum berangkat sekolah gitu. Jadi itu ya, kalian harus sarapan dulu sebelum masuk pelajaran Bapak supaya kalian tidak lemas, kalian semangat ya, pas ikut pelajaran Bapak. Lalu kalian harus minta izin dulu baru ikut Bapak. Kita berdoa kalau kalian tidak mau masuk kelas ya, benar ya. Ada cara lain kira-kira? Ya. Bersedia untuk memperbaiki itu? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Silakan kalian kembali ke kelas.
Itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi yang dihadapkan oleh murid. Jadi menurut Bapak Ibu nih, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, yang sudah atau yang sering dialami Bapak Ibu yang mana? Manajer bagus, itu yang bagus ya, yang bagus, yang ideal untuk kita terapkan, yang tujuannya untuk kemandirian murid, membuat murid menjadi bertanggung jawab, membuat murid merasa merdeka, lalu sehingga tercipta motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam peserta didik supaya dia mau lebih bertanggung jawab lagi. Mudah-mudahan kita dapat konsisten ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita dapat konsisten menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Sama-sama kita berbenah, saya juga Bapak Ibu. Jadi sama-sama saling belajar untuk memperbaiki diri ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ini sudah saya tanyakan. Lalu refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti saya bagikan selembaran bahwa hal baru apa kira-kira yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu mengikuti pemaparan materi ini. Lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Lalu peran Among seperti apa kira-kira yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini? Lalu menurut Bapak Ibu akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Dan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai materi dan cara penyampaian materi ini kaitannya dengan saya? Lalu saran untuk pemateri, saran terhadap saya ini tujuannya untuk memperbaiki, untuk saya jadikan refleksi untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi sekian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan, yang dapat saya berikan informasi yang baik, menurut saya hal-hal yang baik yang saya telah dapatkan dari program pendidikan guru penggerak sejauh ini. Mudah-mudahan dari hal-hal baik ini tentang budaya positif dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan bersama-sama. Tentunya saya juga tidak mampu melaksanakannya sendirian. Jadi saya butuh dukungan, butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu, butuh refleksi, umpan baliknya, pendapatnya untuk perbaikan itu. Jadi saya tidak mau melaksanakan dengan sendiri, namun bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya, seluruh warga UPT SD Negeri 2 Tanjung Siang. Yang tujuannya apa nanti? Untuk perbaikan agar lebih baik lagi sekolah kita dan peserta didik kita, ya, itu yang utama. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Allah saya mohon maaf ya Allah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparannya oleh Bapak Hendra Ahmad SPD. Yang terakhir acara penutup. Sebelum saya tutup, saya ada pantun sedikit ya Bapak Ibu. Beli jeruk di pasar Ambarawa, warnanya kuning manis rasanya. Hari ini belajar kurikulum merdeka agar guru dan siswa selalu ceria. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.